Record dulu. Oke, hari ini kita akan membahas ya part 2 ya untuk modul soal SJT pilihan ganda UTBK PPG Darjab semua guru part 2 bahas soal SJT. Sebelum kita part 2 ya informasi sekarang ini ya ada yang namanya pembahasan P3K ya atau pendaftaran P3K. Itu kalau tidak masuk data BKN maka daftarnya di November ya. Jadi sekali lagi kalau nggak masuk data BKN maka daftarnya November. Nanti kalau ada Bapak Ibu di sini yang ada nanya-nanya P3K ya. P3K itu pendaftaran sekarang ya, sambil sambil bahas ya. Ini sedikit-sedikit informasi. Ada dua gelombang. Yang gelombang pertama nanti pertanyaannya nanti aja, jangan sekarang ya. Pertanyaan nanti aja, nggak nanti nggak di video ini nanti aja. Saya bukan sekarang. Ini saya kasih informasi saja. P3K itu gelombang satu tanggal sekarang ya, 01 Oktober ya pendaftarannya. Yang nanti gelombang kedua itu pendaftarannya 17 November. Ya. Jadi artinya apa di sini adalah yang pertama yang boleh daftar di sini ada tiga orang. Yang pertama adalah lulusan dari P1 ya. P1 yang lulus PG tahun 2021. Jadi artinya yang lulus PG tahun 2021 itu prioritas pertama ini lulus PG tahun 2021. Nah, lulus PG tahun 2021. Baru K2, prioritas kedua adalah K2. K2 di sini adalah yang terdata K2 ya, yang ada nomornya ini K2 atau dia P2. Baru yang ketiga ini adalah guru yang masuk data BKN. Pak, bagaimana kita ngecek data BKN, Pak, ke dinas ya? Kalau misalnya pusing-pusing ngecek data BKN ke dinas ya. Kalau misalnya sini yang belum P3K, yang masih belum P3 saya mute dulu ya, yang baru masuk tolong di mute saja. Oke. K2 di sini ya. Yang terakhir ya nih P3 ya nanti ini adalah yang masuk data BKN ya. Nanti untuk data BKN ya. Yang masuk data BKN ya. Jangan tanya sekarang ya. Saya nggak akan balas tanya sekarang kenapa bukan bahas Ikut P3. ada kok suara kami tadi situ. Ada suara saya kan jelas suara saya jelas Bapak Ibu ya. Saya mute dulu. Oke. Jadi Enggak P1 adalah lulus yang lulus PG. Ini saya bahas P3K maksudnya biar ngasih tahu informasi ke guru-guru yang di sekolah ya. Jadi misalkan P3K saya bahas ini informasi di awal. Jadi Bapak Ibu kan yang udah PNS atau yang udah P3K yang kemarin bisa ngasih tahu kawan-kawannya 01 Oktober P1 ya nih. Pendaftaran pertama adalah gelombang pertama itu di 1 Oktober sampai 22 Oktober. Yang boleh daftar ada tiga orang. Yang pertama adalah P1 yang lulus PG 2021. Yang P2-nya adalah K2 yang terdata di K2 udah lama. Baru habis itu XK2 nih ya. Baru data BKN ya, yang masuk data BKN. Bagaimana Pak mencari data BKN Pak, sedangkan webnya itu bermasalah. Maka nyarinya itu di Dinas ya, biar langsung aja cepat ke BKD atau ke Dinas Pendidikan langsung cari aja di situ ya. Baru yang gelombang dua boleh daftar itu di 17 November. Artinya di sini yang boleh daftar adalah yang pertama itu adalah yang tidak masuk data BKN tidak masuk data BKN. Jadi yang masuk data BKN langsung gelombang pertama, yang tidak data BKN maka gelombang kedua. Artinya dia baru masuk Dapodik ya atau dia hanya masuk Dapodik. Jangan nanya di pesan ya, nanyain nanti. Saya kan nggak akan balas ya di pesan-pesan tuh. Tidak masuk data BKN ya. Yang kedua yang 17 November daftarnya P3K itu yang tidak masuk data BKN, tidak data BKN baru hanya Dapodik. Yang ke ini adalah lulusan PPG Prajabatan lulusan PPG Prajabatan ya. Nanti dikasih tahu Pak Ibu ya mana yang di sekolah itu ya. Jadi biar paham ya. Jadi kalau Pak, saya di mana Pak posisinya Pak? Misalnya nanya teman-teman Ibu nanya, biar nggak pusing jawabnya, biar Ibu tuh ada ilmu juga mencari nyari apa jawabannya. Kalau masuk nggak data BKN? Nggak masuk gelombang dua. Itu ya jawabannya. Ya. Kalau nggak masuk data BKN, gelombang dua. Bagaimana cara mendaftarnya, Pak? Bagaimana mengetahui data BKN ke dinas atau ke BKD? Selesai lah tuh, ya. Jadi kalau nggak masuk data BKN, langsung 17 November. Masuk data BKN atau K2 atau P1 ke 1 Oktober. Lulusan PPG Pak, saya Pak lulusan PPG Prajabatan. Langsung 17 November. Itu informasi untuk P3K ya. Jadi sekali lagi ini informasi P3K penting untuk Bapak Ibu yang sudah ASN, yang sudah P3K, kasih tahu kawan-kawannya yang belum ya, yang belum P3K atau yang belum yang namanya yang belum P3K lah intinya. Jadi mereka mau daftar tahun ini atau di bulan ini, di akhir tahun ini. Jadi kalau masuk data BKN ke gelombang pertama atau masuk K2 gelombang pertama atau lulus PG 2021 gelombang pertama 1 Oktober
Kalau dia tidak masuk data BKN atau lulusan PPG Prajabatan langsung 17 November. Jadi diperhatikanlah, kasih tahu. Kau mana? Saya boleh daftar P3K hari ini. Ya, masuk data BKN nggak? Nggak masuk, 17 November. Oh, saya nggak tahu masuk data BKN atau nggak. Pergi ke dinas, pergi BKD karena webnya udah tutup. Nah, jadi pergilah ke sana. Pak, nanti nggak tahu Pak. Pergi aja ke BKD atau ke yang namanya dinas pendidikan biar paham masuk apa enggak. Kalau nggak masuk ya udah 17 November. Paham ya Pak Ibu ya itu untuk informasi selingan aja. Ya apa namanya ngota-ngota atau ya diskusi dulu ya di awal untuk P3K sampaikanlah kawan-kawannya biar paham. Jangan sampai salah daftar. Nah, itu maksud saya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal SJT part 2 ya. SJT part 2. Kenapa ada part 4 saya bikin SJT? Karena soal SJT itu diacak-acak intinya sama, ada paketnya 4 ya. Paket SJT itu ada 4 paket sampai 5 paket diacak-acak. Makanya saya bikin partnya sampai 4. Kenapa? Karena biar soal-soalnya itu saja dibalik-balik. Jadi soalnya itu saja dibalik-balik kalau untuk SJT ini ya. Jadi soal UTBK itu SJT-nya hampir rata sama semua ya. Ada 4 paket hampir rata keliling sama semua. Makanya saya bikin 4 paket biar SJT-nya jawabannya baik ya. Jadi kita buatlah hari ini ke pembahasan SJT part 2 ya. Kita masuk ke soal nomor 36. Saya dulu ya. Saya dulu yang ngerjakan baru nanti Bapak Ibu di 5 soal terakhir saja. Nomor 36. Pak Edi ya, Pak Edi membuat rancangan pembelajaran berbasis teknologi, kontennya disesuaikan dengan operasi hitung matematika. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Edi meminta guru lain untuk berkolaborasi namun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika saya sebagai Pak Edi, maka yang saya lakukan adalah di sini dia buat konten, habis itu ingin meminta guru lain untuk berkolaborasi dengannya. Tapi di satu sisi, ya, di satu sisi suara saya masih jelas apa Ibu ya? Oke, suara saya jelas apa Ibu? Jelas, Pak. Nah, Jelas. jelas. Yes, Pak. Layarnya nampak, layarnya, Jelas. layarnya nampak. Akhirnya nampak jelas. Pak jelas. Ya, oke, saya mute lagi. Mohon maaf, saya mute lagi, saya jelas. Oke, berarti kalau jelas, suara yang jelas, layarnya nampak, berarti yang gangguan itu mungkin di salah satu member ya. Oke, kita jawab ya. Di sini dia meminta buat konten, tapi berkolaborasi juga dengan kawannya. Namun tidak sesuai yang diharapkan. Maka kalau nggak sesuai dengan yang diharapkan berkolaborasi, ganti kawannya kan gitu aja kan. Cari kawan lain yang bagus gitu. A. Memutuskan menyusun rancangan penyiaran berbasis teknologi sebagai tugas utama guru dalam mendesain pelajaran yang lebih kreatif, sedangkan rekan yang diminta membantu hanya untuk mengikuti instruksi kerja yang diberikan. Nah ini kurang cocok ya, kurang cocok. Kenapa? Dia ingin berkolaborasi, ini bukan kerja tim namanya, maka salahkan saja. Kenapa? Karena dia berkolaborasi, namun yang satunya tidak sesuai, maka biar sesuai ganti yang lain saja kan gitu kan. Itulah konsep dasar menjawab soal. Memutuskan untuk merespon tugas kolaborasi, membuat rancangan dengan kepala sekolah dan berpikir bahwa ngapain yang kepala sekolah kan dia ingin berkolaborasi dengan guru lain, bukan kepala sekolah, salahkan saja. Memutuskan menyusun rancangan pembelajaran sebagai prioritas karena merasa bahwa konten materi operasi hitung matematika merupakan materi penting, sedangkan tugas rekan yang diminta kolaborasi harus menyusun langkah kerjanya. Ini juga ngapain ya? Bahasanya sudah gak enak. Yang D memutuskan membuat perangkat pembelajaran berupa aplikasi pembelajaran dan melakukan sama dalam menyelesaikan rancangan pembelajaran menggunakan buku petunjuk yang ada. Ini bagus bahasanya. Yang E memutuskan meminta bantuan orang lain untuk berkolaborasi, kemudian mengerjakan misalnya konten materi yang penting dan harus diselesaikan bersama guru lain. Ya, ini jawabannya adalah yang antara D sama E. Maka jawaban terbaik ada di E. Kenapa ada di E? Karena yang pertama tidak baik, maka cari lagi bantuan orang lain yang baik. Tetap dia berkolaborasi dengan guru lain. Maka jawabannya tepat dia membuat konten, dia berkolaborasi. Karena kawan yang pertamanya nggak bisa diharapkan atau tidak sesuai harapan, ganti yang lain, bantuan orang lain atau guru teman sejawat yang lain. Maka yang terbaik adalah di E. Jawaban terbaik itu di E ya, 5 poinnya di E. Kenapa? Karena di sini dia nyusun, tapi dia berharap temannya yang pertama itu bisa, rupanya nggak bisa, maka carilah bantuan orang lain. Jadi yang lain lagi cari. Jadi selesai jawabannya udah pasti yang I. Oke ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jadi kalau saya kasih modul yang pertama itu nggak ada jawaban, dia sengaja. Kenapa? Karena biar Bapak Ibu menjawab dulu. Oke. Nanti kan saya kasih pembahasannya. Sengaja itu ya, jawab sendiri dulu. Nomor 37. Pak ada latihan ya Pak? Ada. Sabar ya. Tunggu tanggal
tunggu besok udah selesai part 1, part 2, part 3, part 4. Besok baru ada latihan untuk latihan-latihannya. Jadi sabar dulu ya untuk tryoutnya. Selama pembelajaran di kelas, Anda menyadari bahwa beberapa peserta didik tampak kurang tertarik. Ingat, peserta didiknya tampak kurang tertarik. Perhatikan masalahnya. Jadi tandai dulu masalahnya. Tampak kurang tertarik dan tidak aktif. Nah, itu masalahnya. Berpartisipasi sebagai seorang guru yang ingin menerapkan interaksi aktif dan empati. Berarti dia harus interaksi aktif dan empati dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya adalah A. Memberikan tugas individu lebih banyak, matilah dia. Menghukum, nggak boleh masuk penjara, Pak Ibu Andri ya. Karena kemarin tuh ada juga kejadian ya di sekolah mana SMP 100 kali push up, masa gila gurunya, masa dikasih pula 100 kali push up. Ya, nggak boleh lah. Hukuman fisik itu cukup lah, misalkan 5 kali push up udah cukup, jangan 100 kali, matilah anak muridnya. Mati anak murid tadi mana itu ya? Saya lupa di mana, dikasih hukuman 100 push up, matilah. Hati-hati ya Pak Ibu ya. Hati-hati kalau mengasih hukuman fisik ya untuk para anak didik. Kenapa? Ya kalau misalnya dia ngantuk yang suruh cuci muka, misalnya dia terhukum ini kali ya lari lapangan cukup sekali aja atau 2 kali. Kalau push up jangan banyak-banyak, 5 kali atau tapi jangan juga. Kenapa? Zaman sekarang bahaya ya. Jadi ya yang hukuman baik aja lah, baca buku ya, suruh baca Quran, dah cukup lah tuh. Atau kalau yang non muslim baca Alkitab, sudah lah gitu aja lah hukuman-hukumannya. Yang C, menyusun ulang materi pelajaran agar lebih menarik tanpa melibatkan peserta didik. Tanpa melibatkan, perhatikan. Kalau ada kata-kata tanpa, mengabaikan namun, itu bahasanya nggak jelas, maka salahkan saja Pak Ibu ya. Mengabaikan, ya salahkan saja, maka jawaban udah pasti yang E. Jadi soal SJT kayak manapun jawabannya udah pasti gampang ya, udah pasti di atas 68 poin. Kenapa? Karena emang gampang. Oke. Nomor 38. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nanti 5 soal terakhir Bapak Ibu ya, bukan saya yang ngerjakan. Ini biar saya dulu. Seorang guru baru-baru saja bergabung di sekolah Anda tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan peserta didik beberapa kali Anda melihat guru tersebut mengeluarkan komentar yang kurang bijaksana kepada peserta didik yang dapat mempengaruhi moral dan semangat belajar mereka. Sebagai guru yang berpengalaman dan ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya adalah inilah guru, malaikat. Ini malaikat luar biasa nih. A. Membicarakan kesalahan guru tersebut dengan rekan-rekan, gosip namanya ya, gosip ya. Kalau gosip ini ya, biasanya gosip lah. B. Menegur guru guru baru tersebut di depan peserta didik, nggak boleh ya. Kalau menegur itu jangan di depannya, nggak boleh. Maka salahkan juga. C. Menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa membantu mengingat guru tersebut pada saat rapat guru. Ini nanti dulu ya, nanti dulu. Kalau kejadiannya berulang kali baru boleh. D. Mengabaikan situasi ini, mengabaikan bahasa yang kurang baik. Ini berarti mungkin 4 poin di sini. Mengajak, udah pasti yang E ya. Mengajak guru untuk berdiskusi secara pribadi, iya benar, dan memberikan masukan konstruktif dan menawarkan bantuan dalam menyusulkan diri. Ini 5 poin, yang 4 poinnya itu di C. Ya. Jawaban adalah yang E, C. Jadi kalau SJT ini, kalau kena jawaban yang 4 poin, jangan marah kan gitu. Jangan Pak jawab nomor 4 poin atau jangan marah. Kenapa? Jawaban 5 poin, 4 poin itu udah baik ya. Jawaban kena yang 4 poin ya nggak apa-apa juga. Nomor 39, tapi pasti kebanyakan kena 5 poin. 39, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut yang meningkatkan keaktifan peserta didik adalah yang A. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Yang B. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. Yang C, guru menggali akar permasalahan kepada peserta didik yang tidak aktif. Yang D, menunjukkan beberapa gambar materi belajar kepada peserta didik. Yang E, melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Di sini adalah guru melakukan aktivitasnya apa ngapain yang bisa membuat siswa aktif. Di sini adalah permasalahan ini tentang keterlibatan peserta didik. Maka di sini adalah jawabannya adalah yang E, ya. Melibatkan fungsi media lah. Jadi media ini buat motivasi siswa, buat siswa tertarik. Jadi kalau ibu bawa media atau bawa alat peraga atau bawa yang namanya model peraga atau yang bawa namanya alat untuk eksperimen, itu media yang bisa mengaktifkan rangsangan di otaknya untuk aktif. Apa itu Bu? Apa itu? Kayak mana kita Bu? Itu. Jadi fungsi media itu. Maka jawaban terbaiknya adalah di E. 5 poinnya adalah di E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 40. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Jadi Pak Rio ini dapat rekan kerjanya tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja bersama guru tersebut membicarakan hal-hal yang buruk tentang Pak Rio di belakangnya.
dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, ini ya. Pak Rio ya, bukan Pak Rio. Ya, Pak Rio. Maka yang Anda lakukan adalah ya kalau saya ini ya, saya langsung aja kayak orang Batak, maksud apa maksud dirimu kayak gitu kan gitu. Kalau saya kan gitu. Tapi sehari-hari ya, kalau sehari-hari langsung 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 aja kan gitu. Tapi namanya sekarang ini namanya di soal, janganlah jawabannya menegur dengan kasar karena tidak tahan. Nah, itu kan nggak enak juga ya. Jadi ini bukan sehari-hari ya, jawaban soal ini bukan sehari-hari Pak Ibu. Jadi jangan sampai kadang-kadang ada guru ya, kalau sudah pandai SJT itu gampang. Kadang-kadang ada guru nilai SJT 45. Kenapa 45? Karena seakan-akan dia terjadinya sehari-hari, dibawa emosi sama dia, dibawa perasaan. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Jadi ini bukan sehari-hari, tapi adalah menjawab soal. Kalau menjawab soal jadi malaikat, ya. Untuk SJT jadi malaikat aja. Jika menjadi Pario adalah melaporkan perbuatannya kepala sekolah. Ini nanti lah. Ini kalau dibilang ini ya, ini namanya sabar dulu. Menegur secara personal dan mengajarkan tersebut bicara dari hati ke hati. Ya, ini malaikat. Yang bila jawabannya. Ya. Menegur dengan kasar nih cara saya nih. Kalau saya langsungnya langsung aja. Maksud dirimu apa? Kalau saya. Tapi nggak mungkin lah. Yang saya jawab kan gila lah namanya untuk jawab soal ini kan gitu. Mendiamkannya nggak boleh ya. Mendiamkannya nggak boleh. Membalasnya dengan ikut Maya. Ini biasanya saya juga nih. Kalau biasanya saya juga kalau seperti ini ya. Ini sehari-hari ya. Kita kalau sehari-hari jangan jawab ya. Kalau jangan jawab. Jadi kalau sehari-hari jawabannya udah pasti yang A, udah yang D sama yang E atau yang C sehari-hari. Tapi kalau malaikat ya, karena ini soal malaikat maka jawaban yang B. Kalau malaikat atau manusia yang bijaksana ya, atau manusia yang emosinya stabil, ya jawabannya B ya. Emosinya baik. Tapi kalau saya emosi saya masih meledak-meledak, jadi saya mungkin jawaban saya yang C. Oke, tapi ini malaikat jawabannya yang B ya. Sekali lagi, jangan sampai perasaan dibawa ke SJT, tapi jawabannya harus yang baik atau yang bisa solusinya soalnya itu sesah dia bisa menjawabnya ya. Oke, nomor 40 selesai ya. Jawaban itu B. Jawabannya adalah yang B ya, dari hati ke hati. Dari hati ke hati ya, nggak mungkin itu. Lanjut nomor 41. Selama rapat bulanan di sekolah Komanda mendengar bahwa banyak peserta didik merasa kesulitan dengan materi pelajaran tertentu titik Anda titik ini ya. Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengkomunikasikan secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran adalah I. Di sini adalah ini titik bukan titik ini titik gini berarti. Ya. Anda ingin berkolaborasi ya dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengomunikasikan secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran adalah jawab. A. Menyampaikan keluhan didik secara terbuka di depan semua guru dan meminta mereka untuk memperbaiki metode mengajarnya. Emang Anda siapa? Kan gitu. Ini kurang baik ini. Anda kepala sekolah nggak nih? Belum ya. Menghubungi orang tua peserta didik untuk mencari tahu lebih lanjut. Ngapain ini ya? Ini juga ngapain? Mengabaikan masalah ini ngapain? Nah, yang D. Membuat survei untuk peserta didik dan guru mengidentifikasi masalah spesifik dan kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasilnya. Ya ini jawabannya udah pasti yang D. Cari dulu lah apa masalahnya baru bisa ditemukan solusinya. Menyusun panduan belajar mandiri. Nah, ini ntar dulu ya. Ntar dulu yang ini jawaban terbaiknya adalah di D. Di D lah jawaban terbaiknya ya. Yang merasa kesulitan itu cari dulu kenapa dia sulit. Buatlah survei. Mengabaikan apa yang salah ya. Jawabannya adalah yang D. 5 poinnya adalah yang D. Nomor selanjutnya. 42. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Jadi Anda menerapkan metode pembelajaran inovatif, tidak semua murid merespon dengan baik. Sama kayak ice breaking. Ice breaking. Udah muak sekarang anak-anak yang ice breaking. Nggak mau dia gerak lagi. Entahlah anak SD ya. Anak SMA udah nggak mau gerak, Pak. Ice breaking terus, Pak. Ice breaking. Guru yang satu ice breaking, guru yang satu ice breaking. Semuanya ice breakingnya dia. Karena muak juga kadang-kadang siswa tuh ya. Jadi kadang-kadang kita mau inovatif, mau ikut ngetren, siswanya nggak semangat karena bolak-balik ice breaking. Jadi kadang-kadang kita harus pandai-pandai ya untuk pandai-pandai untuk merespon atau merespon siswa biar aktif. Jadi ini kan
kita mengajar dengan metode inovatif, tapi beberapa siswa itu nggak merespon. Bagaimana sebaiknya yang Anda lakukan sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam mengembangkan diri demi meningkatkan pembelajaran? Saya dik, apa tindakan yang sebaik Anda lakukan adalah A. Mengumpulkan pembalik dari peserta didik mengenai metode pengajaran Anda, kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan pembalik tersebut. Ya baik. B. Mengajak saya untuk melakukan refleksi bersama dan berdiskusi tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Baik. Mengabaikan, ngapain? Mengabaikan ya. Salah. Membaca literatur dan mengikuti pelatihan terkait metode pengajaran terbaru tanpa mempertimbangkan Kalau ada bahasa tanpa, salahkan langsung. Itu nggak baik ya. Menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan hasil refleksi Anda sendiri tanpa langsung salahkan. Jadi tak usah lagi pusing-pusing. Karena yang buat soal SJT pun buat jawabannya pasti nggak mungkin sama. Dia pasti buat jawaban dua terbaik kan gitu. Dia pasti jawaban dua terbaik. Kenapa? Karena berat ya. Buat soal SJT ini berat sekali. Kenapa? Jawabannya nggak mungkin mirip. Saya pernah soalnya saya pernah buat soal SJT, pastilah saya buat itu soalnya itu mengarah ke dua jawaban terbaik. Nggak bisa jawabannya tiga itu udah capek buatnya. Jadi sulit ya. Jadi jawaban tinggal A sama B. Ketemunya yang A atau ketemunya yang B nggak masalah Pak Ibu. Jangan pula cerewet. Pak saya mau benar semua SJT ya nggak apa-apa juga ketemu 4 sama 5. Ini jawabannya mana? Jawabannya adalah mengajak untuk refleksi bersama. Kenapa? Karena kan sudah ini sudah mencoba menerapkan, maka refleksilah, evaluasilah. Maka jawabannya yang B. 5 poinnya di B, 4 poinnya di A. Oke, itu cara menjawabnya ya. Jadi jangan pusing-pusing jawab soalnya JT, walaupun soalnya panjang, makin panjang soalnya makin enak untuk dijawab. Nomor 43. Pak Andi baru saja diberikan peran ya, baru saja diberikan peran dalam yang namanya suatu organisasi profesi guru yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Oke, dia dapat suatu peran sebagai organisasi profesi guru mungkin di provinsi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di Indonesia ya. Anda diminta untuk membuat program, berarti Pak Andi diminta untuk membuat program yang dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran di bidang pendidikan dasar seperti rendahnya literasi baca di kalangan peserta didik. Program yang bisa dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah, oke. Ingat, ini program ya. Program. Berarti membuat program yang dapat menyelesaikan permasalahan pelajaran di bidang pendidikan dasar seperti rendahnya literasi baca di kalangan peserta didik. Program yang bisa dirancang adalah tinggal jawab aja mengadakan kompetensi tahunan antar sekolah untuk mendorong. Ya ngapain yang ini? Menerapkan program mentoring di mana guru pengalaman bantu ngapain? Ingat ini kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya berarti artinya bisa diakses seluruh Indonesia. Menyusun serangkaian seminar workshop guru-guru. Ini ngapain juga? Bingung. Membuat modul pembelajaran tambahan yang dapat diakses oleh guru Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Masuk. Mengembangkan platform online yang menyediakan sumber belajar integratif bagi peserta didik yang dapat diakses. Masuk. Ya. Jawabannya antara D sama E. Jangan cerewet. Atau jangan marah. Atau jangan pusing. Ketika jawaban D sama E Bapak pilih D. Bapak Ibu pilih D. Nggak masalah. Bapak pilih yang E juga nggak masalah. Karena ini program yang bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Maka jawabannya antara D dan E. Pikir lagi. Anda diminta untuk membuat program yang dapat menyelesaikan program, ya, program, ya. Programnya apa? Apakah membuat modul yang dapat diakses oleh guru Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau mengembangkan platform online yang menyediakan sumber belajar yang integratif bagi peserta didik yang dapat diakses. Kalau program, karena ini kita membuat programnya, ya, nggak mungkin lah pakai yang, ya saya rasa yang paling realistis adalah buat modul. Ya. Yang paling realistis adalah buat modul. Kenapa saya bilang buat modul itu terkait ke PMM, kan gitu. Ke PMM ya. PMM itu kan kita disuruh buat modul yang inovatif, yang kreatif agar dapat mengakses guru Indonesia biar bisa mengatasi permasalahan bidang pendidikan dasar. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Jawaban terbaiknya saya ya. Saya jawab yang D. Mau Bapak Ibu jawab yang E nggak masalah ya. Ketemunya 4 poin nggak masalah ya. Jadi jangan pula, Pak saya mau yang E Pak. Sampai kapanpun saya mau yang E. Ya udah nggak masalah. Jangan berdebat antara 4 sampai 5 poin. Kenapa?
karena ini soalnya adalah soal SJT. Beda dengan P3K. Kalau P3K baru itu harus kita temukan 5 poinnya. Kalau ini tak usah kali. 5 poin, 4 poin yang saya jawab yang terbaik, yang realistis adalah di D, mengacu pada PMM. PMM kita suruh buat modul ajar. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 44. Bu Rosida, ya, Rosida mengajar di sebuah kelas dengan peserta didik yang heterogen. Perhatikan heterogen. Berarti diferensiasi lah jawabannya kan gitu. Terdiri dari berbagai latar belakang, kemampuan dan gaya belajar. Anda ingin memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar secara efektif dan merasa diperhatikan. Jika Anda sebagai Bu Rosidah, Anda akan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik untuk mencari solusi kolaboratif yang mengarah pada peningkatan pembelajaran dengan cara A. Mengadakan sesi jawab rutin di akhir setiap pelajaran untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki pertanyaan atau masalah dalam memahami materi. Ini kan heterogen, Kak. Nah, ini. Menetapkan peraturan kelas yang ketat dan memberi konsekuensi, nggak mungkin ini. Memberikan penjelasan secara umum pada seluruh kelas tanpa kalimat tanpa, salahkan saja. Mengandalkan buku teks, salahkan saja. Berarti yang jawabannya antara A dengan yang E. Ya udah, cari aja yang heterogen atau yang diferensiasi. Coba Bapak Ibu pilih antara A dan E. Silahkan diketik di kolom komentar, kolom chat ini. Silahkan diketik apakah A atau E, yang heterogen atau yang namanya diferensiasi. Maka semua jawabannya pasti mengarah ke E. 5 poin. Selesai. Jawabannya ke E, 5 poin. Jadi nggak usah pusing-pusing. Pak, saya mau debat, Pak. Jawaban saya yang A 4 poin. Ya udah, sakarepmu. Ngapain? Nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah takut. Kalau ketemu 4 poin, kalau ketemu 5 poin, nggak bisa membedakannya. Jawab aja sesuai dengan apa yang diminta soal. Jadi nggak masalah ya. Kalau bingung itu nggak masalah. Antara 4 sama 5, kalau bingung pilih aja yang sesuai dengan soal. Soalnya adalah heterogen, maka yang I lah menjawabnya. Jadi jawab soal SJT seperti itu. Ketika ketemu jawaban 4 sampai 5 poin, jangan bingung, kembali ke soal. Jawabannya apa sih yang mendekati ke soal? Ya I ya. Jawaban yang I. Nomor 45. Lanjut kita. Pak Rozak adalah seorang guru yang mengajar di kelas, namun kesulitan dalam mengkondisikan siswa yang terlalu aktif. Jadi dia sulit untuk mengkondisikan siswa yang terlalu aktif. Berarti siswanya ini luar biasa, terlalu aktif. Mirip-mirip siapa yang terlalu aktif? Banyak peserta didik yang berlarian dan gaduh. Biasanya yang berlarian gaduh ini dia sangat hebat tenaganya. Kenapa? Karena dia aktif. Semakin aktif siswa, biasanya itu semakin cerdas otaknya. Kenapa? Karena dia energinya besar. Tapi kalau semakin diam siswa, itu ada yang lain itu. Ada yang lain. Makanya kadang-kadang pendidikan ini saya anehnya seperti itu. Bingung. Kita takut, misalnya gini, UKIN, ya kan? Kita tuh suka kelas yang diam atau kelas yang bisa diatur kan gitu. Padahal harusnya dan juga yang nilai kan dosen juga. Jadi kadang-kadang kita suka tuh kelas yang kita bisa ngontrolnya atau kita bisa aturnya. Nah, itu kadang-kadang itu. Padahal pendidikan itu harusnya siswanya itu ya luar biasa aktif. Maksudnya ya sudah mau gaduh mau lari atau itu ya kita harus benar-benar bisa mengaktifkan semuanya. Itulah perlunya kelas yang gaduh itu untuk apa? Ya, tadi itu artinya yang energi positifnya keluar daripada dia diam energinya keluar. Tapi ya sekali lagi kita itu kalau masih tabu ya, kalau siswa yang A itu kita anggap itu nggak baik. Tapi mau gimana? Yang penting lulus UKIN ya dulu ya. Jadi aturlah kelas itu dengan baik. Jika Anda sebagai paroja agar file kembali kondusif tanpa memberikan punishment, nah ini tanpa memberikan punishment ya, dan situasi pelajaran menjadi nyaman, maka yang Anda lakukan adalah, oke, kalau punishment ini diberikan kalau siswanya yang etikanya nggak baik, misalnya merokok di kelas atau merokok di sekolah itu wajib di punishment, atau melawan guru itu wajib ya. Kalau saya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya belajarnya dia masih bisa apa namanya dikontrol atau tidak terlalu pusing ya nggak usah di punishment ya, kasihan juga. Mengabaikan ya, salahkan aja kalau mengabaikan. Jadi jangan baca lagi yang A. Kenapa mengabaikan? Mengatur tempat duduk peserta didik dan memisahkan mereka, saling membuat gaduh, mengurangi gangguan kelas, cara biasa nih salahkan juga. Tak memberi hukuman nggak boleh ya. Ini karena tanpa memberi hukuman, tetap memberi hukuman nggak nyambung sama soal, salahkan juga. Tinggal D sama yang E, antara 4 dan 5. Maka Bapak Ibu di sini ya harus bisa menjawabnya dengan yang baik. Yang baiknya apa? Sesuaikan dengan
kembali kondusif tanpa memberikan punishment. Di situ kata kuncinya. Yang mana tanpa memberikan punishment di situ, maka jawabannya antara D sama E. Silahkan Bapak Ibu menjawab antara D sama E. Jawablah di kolom komentar antara 4 sama 5. Jangan berdebat ya. Kalau 4 dan 5 jangan berdebat. Saya nggak mau debat-debat antara 4 5. Kalau mau yang D5 silakan. Kalau mau yang E5 silakan. Intinya jangan berdebat antara 4 sama 5. Terlalu capek berdebat ya. Saya nggak mau berdebat. Menggunakan pendekatan empati dan berbicara secara individu, pendidik yang sering mengganggu, menanyakan apa yang membuat mereka tidak nyaman dan mencari solusi bersama. Menyusun pattern kelas bersama dengan peserta didik, meminta mereka berpartisipasi dalam menentukan konsekuensi dan memastikan siap peserta didik merasa didengar dan dihargai. Bahasa-bahasa sini yang enak. Tapi kalau saya ya, karena ini situasinya tidak nyaman, maka membuat peraturan di dalam kelas dan meminta berpartisipasi, menentukan apa konsekuensinya, maka yang E. Kenapa yang E saya jawab 5 poin? Karena kalau besok dia lari-lari lagi, kemarin hukumannya apa? Yang kamu minta bersihkan kelas kan, atau nyapu ruangan kan? Ya, itu kan kamu yang minta, silakan. Nah, jadi dia sendiri yang buat aturan, dia sendiri yang melanggar, dia sendiri yang kena hukumannya. Nah, itu maksudnya. Jadi yang E itu bijak. Ya, yang E itu bijak ya. Yang E itu adalah menyelesaikan bersama atau menyelesaikan dengan efektif yang E. Jadi jawaban 5 poinnya di E, yang 4 poinnya di D. Jadi kalau perbedaan seperti ini jangan bergaduh ya, atau jangan berantem, jangan tukaran. Kenapa? Karena 4 dan 5 tidak masalah ya. Jadi jawaban 5-nya saya rasa di E. Oke. Saya lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Nah, ini udah ada jawaban pula di hitam. Nomor 46. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat mahasiswanya yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejauh yang memahami prinsip etika guru Indonesia yang bisa Anda lakukan adalah, kalau bahasa peribahasanya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Ketika kita merantau, kayak saya merantau di suatu daerah trans di jauh ya dari Jambi juga, di perbatasan juga, di dalam juga ya. Jadi bahasa-bahasanya dua, bahasa Jawa sama Ya terusan iki lan jika kalau ada bahasa dua itu bahasa Jawa, bahasa dusun ya kita harus belajar bahasa keduanya. Untuk apa? Untuk menghormati yang namanya logat bahasa pribumi. Jadi kalau gini kita sebagai guru yang kawan kita ini sering menertawakan bagaimana? A. Melaporkan sikapnya, jangan ya melaporkan dulu. B. Menegurnya lah. Ini udah benar ya. Jawabannya adalah menegur secara personal dan mengajak kembali kode etik. Ya, jawabannya pasti yang B. Membalas menirukan logat ini. Membalas ini biasanya seperti ini, salahkan saja. Membiarkan, salahkan saja. Menegurkan guru dengan kasar, salahkan saja. Jawaban terbaik antara B dan A, maka yang 5 poinnya adalah di B. Tidak usah pusing ya, soal EJT itu terlalu ringan lah untuk nggak dipeningin. Nomor selanjutnya nomor 47. Ya, 47 Bapak Ibu silakan dijawab ya, silakan dijawab. Ya. Silakan dijawab untuk nomor 47 ini, Pak Putra. Ya. Jawaban ini juga ada berdebat nih. Jawabannya antara yang itu apa yang ini. Ya, ini kalau 4 poin 5 poinnya jangan pusing ya. Nanti ini Pak Putra silakan dijawab di kolom komentar ya, di kolom komentar. Silakan Pak Ibu jawab di kolom komentar. Oke ya. Pak Putra membuat rancangan mengenai soal hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi pembelajaran denah titik di tengah proses pembuatan bahan ajarnya. Pak Putra diminta ke kepala sekolah untuk membantu misalkan nilai raport yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra yang Anda lakukan adalah A. Memutuskan menyusun konten media digital materi baca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi baca denah merupakan bagian penting dan perangkat pelajaran sedangkan
nilai raport bisa dikembalikan kepada kepala sekolah. Yang nggak baik ya, dikembalikan kepala sekolah nggak baik ya. Masa yang entry itu kepala sekolah. Memutuskan untuk merespon tugas entry dan rapor langsung kepala sekolah dan bikin bahwa nyusun konten bisa dibatalkan, salah juga ya. Memutuskan meminta bantuan orang lain, salah juga ya. Bantuan orang lain jangan. Tinggal dia sama E ya. Jawaban dia sama E ini yang paling betul ya. Jawaban dia sama E yang paling benar ya. Jadi kalau jangan soal seperti ini jangan berdebat ya. Jangan berdebat antara D sama E. Pentingnya yang mana? Kalau saya di sini ya, jawaban terbaiknya saya mungkin jawaban terbaiknya itu mungkin di E ya. Yang di D ya. Di D 5 poin. Mungkin ya di D. Kenapa? Karena mungkin saja ini dia prioritasnya adalah di sini Pak Putra ingin membuat, jadi prioritas utamanya di sini adalah ke anak ya, ke siswa. Berarti kurikulum Merdeka ini pentingnya dulu ke anak, kebutuhan anak. Maka jawabannya yang di nyusun konten dulu ya, baru baru dia mengganti pada saat waktu jeda. Ini bagus yang di. Berarti kurikulum Merdeka itu dia fokusnya pada anak ya, karakter anak atau kebutuhan siswa. Maka yang di. Tapi kalau dahulu ya sehari-hari atau yang namanya pada apa namanya sistem birokrasi ya atau sistem seperti ini adalah yang E, memutuskan nilai raport karena tugas dari langsung kepala sekolah ya siap jadinya kan ini birokrasinya, tapi jawaban terbaiknya pasti yang di E ya, yang di D. 5 poin di D, 4 poin yang di sini. Jadi yang D ini kurikulum merdeka berarti fokusnya ke anak ya, ke anak. Pak Putra rancangan pelajaran Soari dengan media digital yang kontennya. Ah, ya udah nggak apa-apa ya, jawabannya yang terbaik ya. Soari mungkin manapun antara D sama E ya, antara D sama E. Kemarin saya jawab ini E, mungkin mungkin ya, mungkin di sini yang terbaiknya mungkin yang di D. Jadi jawaban di D-nya 5 poin, di E-nya 4 poin. Tapi nggak apa ya, jangan bertekak ya, jangan bertekak atau jangan berantem antara D sama E ini. Kenapa? Karena 5 4 poin udah pasti ke situ. Jadi jangan pusing ya, karena SJT itu nggak usah dipusing-pusing kali. Udah pasti ketemu jawaban yang baik di antara D dan E. Oke, nomor selanjutnya nomor 48 silahkan dikerjakan ya. Nomor 48 silahkan dikerjakan. Ya, apa Pak Ibu ya? Silahkan dikerjakan nomor 48. Silahkan ya dikerjakan nomor 48. Nggak usah pusing-pusing. Oke, D ada C ada D. Oke. Seorang guru ingin melibatkan orang tua dan wali masyarakat dalam proses pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik membuat pembelajaran lebih pusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah mengundang orang tua wali untuk ke kelas hanya acara-acara tertentu hanya saat salahkan saja. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru kemudian meminta orang tua wali untuk memastikan anak-anaknya salah juga nih. Nggak baik. C. Mengirimkan survei ke orang tua untuk mengetahui minat mereka dalam partisipasi dan dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjutinya. Ya salah juga lah, bahasanya udah salah. D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagai kelas. Ya udah, jawaban terbaiknya udah pasti D. Menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua wali. Ini salah juga. Jawaban terbaik adalah Didi ya. 5 poinnya udah pasti Didi. Kalau ada kata namun itu tidak ya udah jelas salah. Jawaban Didi. Kalimatnya udah pasti yang enak Didi. Jadi gampang untuk soal SJT. Nomor selanjutnya nomor 49. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua wali secara online. Ngapain? B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. Ini lebih baik ya. Kenapa? Karena di sini kan menyadari mengalami kesulitan belajar karena dukungan di rumahnya kurang. Ya udah, undanglah orang tuanya, buatlah strateginya dan dengarkan mereka apa keluh kesahnya ya. B jawaban terbaiknya.
Memberikan tugas tambahan, ngapain ini? Mengirimkan pesan singkat yang nggak nyambung. Mengundang orang tua saat acara khusus. Nah, ini bisa juga. Berarti 4 poinnya adalah di E. 5 poinnya itu di B. Ya. Gampang ya Pak Ibu ya. Untuk SCT-nya nggak susah-susah lah. Nomor terakhir. Silakan ya yang terakhir. Oke, kali ini karena saya jawab ya. Saya tanya jawabnya besok saja di part 3, part 4 karena besok panjang. Nah, ini cukup sekian nomor 50. Silakan dikerjakan. Tanya jawabnya besok aja ya di part 4 itu gampang ya. Part 4, part apa? Part 3, part 4 itu mudah. Kita jawabnya di apa sesi penyanyi besok aja. Oke, silakan ya dijawab nomor 50 soal terakhir. Soal terakhir karena kenapa nggak ada sesi tanya jawab? Ada kerjaan ya, jadi nggak mungkin ditinggalkan ini. Silakan dikerjain ya nomor 50. Sesi tanya jawabnya bisa di Japri ya. Japri juga boleh. Silakan ya di nomor 50 soal terakhir ya. Silakan soal terakhir dikerjakan. Jawab saja di nomor 50 ya. Bu Indah, saya jawab ini. Bu Indah selalu merasa tidak nyaman. Bu Indah nggak nyaman saat mengajar materi mendongeng. Dia merasa gagal memberikan contoh mendongeng yang baik dan benar kepada siswanya. Sebagai Bu Indah, langkah nyata yang dapat dilakukan untuk merefleksi kekurangannya dan mengembangkan dirinya. Udah jelas jawabannya. Mengembangkan diri dan merefleksi kekurangannya. Ya udah. Jawabannya adalah yang A coba. Berusaha berlatih terus secara mandiri. Secara mandiri dia nggak bisa. Salah aja lah. Yang B, berusaha mengupdate diri, masuk mengembangkan diri dengan membaca literatur dan konsultasi ahli serta belajar lagi. Ya udah jawabannya pasti yang B. Sesuai merefleksi, mengembangkan diri. Iya, jawabannya B. Melapor secara jujur kepada kepala sekolah, dia gagal memberikan contoh mendongeng dan baik dan benar kepada siswanya. Dan tolong guru lain, ya ngapain? Terus mengajar, salahkan. Ini salahkan juga. Ya jawabannya C 4 poin mungkin. Kenapa C 4 poin? Karena biar dapat ilmu dari kepala sekolah dan pengawas. Jadi yang terbaik adalah yang B. Berusaha mengupdate diri dengan membaca literatur dan konsultasi ahli serta berlatih terus bagaimana teknik mendongeng yang baik dan benar. Oke Pak Ibu ya. Tanya jawabnya besok saja ya. Besok kita tanya jawabnya part 3 dan part 4. Dan tanggal 3 akan dikasih latihan untuk SJT ya. Jadi tanggal 3 untuk dikasih latihan SJT. Karena SJT ini semua guru sama ya, semua guru sama. Untuk PCK yang baru siap ya, yang baru siap untuk PGSD aman ya, untuk PGSD aman. Sudah saya siapkan, sabar ya PGSD karena fokusnya adalah PGSD ya di sini. Tapi untuk yang materi lain ya, yang baru siap saya, yang baru siap saya itu adalah yang preot yang baru saya kembangkan itu adalah yang pertama, yang baru siap itu kemarin apa yang saya kerjakan ya, matematika SMP ya. Matematika SMP udah selesai. Baru yang kedua itu adalah PJOK. PJOK udah selesai ya. PJOK pembahasan tryoutnya udah selesai. Baru nyusul besok. 3 besok fisika bahasa Inggris belum siap ya. Ini udah siap ya. Udah siap, udah siap. Bahasa Inggris belum siap. Bahasa Indonesia. Nah, itu yang nanti saya kerjakan yang udah ngasih ya wordnya. Bahasa Indonesia. Baru IPA ya. Baru 6 ekonomi. Ini ya ekonomi. Baru 7 fisika. Ah, inilah yang mungkin yang ada ya. Baru seni budaya. Baru antropologi. Nah, itu geografi. Nah, ini yang mau saya kerjakan pembahasannya sampai 3 hari ke depan. Banyak ya. Jadi kerjaan saya masih banyak. Ya, yang udah siap masih 2. 3 hari ke depan yang tanggal 3, 4, 5 itu nggak Zoom untuk mengerjakan ini. Biar selesai untuk membantu para guru yang merasa tryoutnya itu mungkin ya. Karena soal tryout itu masuknya sekitar 60% ya. Konsep dasar tryout masuknya 60% sampai 70% konsepnya. Ya, jadi tryout itu penting kenapa? Karena konsep dasarnya masuk 60% sampai 70% di soal UTBK-nya mirip ya, konsepnya mirip untuk menjawabnya. Makanya saya buat pembahasan bahasa Inggris khusus ini untuk membantu guru-guru yang masuk di sini kan hanya SJT aja. Karena fokus saya di Zoom ini adalah PGSD. Nanti yang ini saya bahas sedikit-sedikit soalnya ya di Zoom. Tapi fokus utama adalah PGSD dulu dibahas. Oke ya, lebih dan kurang. Kalau SJT soalnya semua sama ya. Kalau SJT bisa dipakai untuk soal apapun ya. Soal naik pangkat, soal UTBK, PPG, atau soal P3K itu SJT-nya semuanya sama. Tapi kalau soal content knowledge atau PCK itu soalnya mengenai konten guru masing-masing atau jurusan masing-masing. Tapi kuncinya di tryout. Tryout kalau dapat materinya ya, 60-70% adalah masuk ya. Tryout itu konsepnya materi. Jadi saya bikin panduan untuk membahasnya, pembahasannya lengkap dengan materinya, maka saya kasih nanti. Ya itulah untuk
membantu guru-guru lain ya yang ikut di sini ya. Tapi untuk yang fokus utama adalah PGSD ya karena saya buka kelas selalu PGSD. Oke, ada lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Soal saya undur diri ya. Soal mohon maaf di awal tadi kendala teknis. Mohon maaf sekali ya. Jangan marah atau jangan dimarahin. Pula Pak, saya nggak bisa masuk Pak ya. Pening juga saya. Ya, mohon maaf. Saya Terima akhiri. kasih, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.